Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seiman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita imani bahwa surga dan neraka adalah tempat yang Allah siapkan bagi hambanya setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Seluruh manusia di dunia ini dari awal penciptaan, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam hingga akhir, akan menempati salah satu dari dua tempat itu. Sebagai orang beriman, tentunya kita ingin sekali masuk surga. Kita tidak mau masuk neraka walaupun satu detik. Bahkan orang kafir pun pasti tidak mau masuk neraka. Lalu bagaimana keindahan surga yang kita damba-dambakan itu? Karena hal ini, channel Berkah Langit insya Allah ke depan akan menjelaskan detail-detail tentang surga. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share agar channel ini terus berkembang. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke surga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu. Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Al-Quran Surat As-Zumar ayat 73. Saat menggambarkan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hatta iza jauha futihat abwabuha, yang artinya sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya. Al-Quran Surat As-Zumar ayat 71 tanpa huruf wawu di antara kata jauha dan futihat. Menurut sebagian orang, wawu yang ada di ayat tentang surga, wa futihat abwabuha, adalah wawu 8 untuk menunjukkan pintu surga berjumlah 8. Sedangkan ayat tentang neraka tanpa wawu untuk menunjukkan pintu neraka berjumlah 7. Itu perkataan yang lemah, tanpa dalil, tak dipahami oleh bangsa Arab, tidak dipahami pula oleh para pemuka bangsa Arab. Perkataan itu kesimpulan orang-orang mutakhir. Lain berpendapat, wawu tersebut wawu tambahan atau zaidah, yang berfungsi sebagai jawaban atas kata kerja setelahnya, sebagaimana terdapat dalam ayat kedua. Ini juga pendapat yang lemah. Wawu tambahan tak dikenal oleh bangsa Arab. Sangat tidak layak jika perkataan yang paling fasih yaitu Al-Quran, mengandung huruf tambahan tanpa makna dan manfaat. Kelompok ketiga berpendapat, wawu itu wawu jawab yang disembunyikan. Wawu pada ayat, wa futihat abwabuha, mengait atau ataf pada kata, ja'uha. Itu pendapat Abu Ubaidah, Mubarok dan Az-Zujaj. Menurut Mubarok, penghapusan huruf jawab lebih fasih. Menurut Abu Fatah Ibnu Juni, huruf jawab disembunyikan karena telah diketahui. Yang jadi persoalan, apa rahasia menyembunyikan huruf jawab di ayat tentang penghuni neraka, lalu menampakkannya di ayat tentang penghuni surga? Ada yang berpendapat, itu kalimat yang fasih. Maksudnya, malaikat menggiring penghuni neraka ke neraka, namun pintunya tertutup. Ketika mencapai ke sana, pintu neraka terbuka tepat di depan muka mereka, maka mereka kaget menyaksikan azab yang seketika. Ketika mereka sampai ke neraka, pintu-pintunya dibuka. Ini merupakan ganjaran yang terkait dengan syarat yang disebut belakangan. Neraka adalah tempat penghinaan. Mereka tidak langsung diizinkan memasukinya. Mereka meminta penjaga neraka untuk mempersilahkan masuk. Adapun surga adalah tempat Allah. Tempat kemuliaan Allah, tempat orang-orang terpilihnya. Ketika mereka sampai ke surga, pintu surga tiba-tiba menutup. Mereka menginginkan pemiliknya untuk membukanya. Orang-orang mencari syafaat kepada Rasulullah untuk dapat memasukinya. Mereka terlambat masuk surga, hingga ditemukan bukti bahwa dia orang yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku berhak memberi syafaat. Beliau pun bersimpuh di hadapan Ars, bersujud kepada Allah, memohon kepadanya, hingga Allah memperkenankannya mengangkat kepala, dan menyampaikan keperluan beliau. Allah lalu mengizinkan syafaatnya dan membukakan pintu surga untuk orang yang berhak menerima syafaat, sebagai bentuk penghormatan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat bersemayamnya para malaikat itu hanya dapat dimasuki setelah melakukan amal-amal yang besar, tingkatan demi tingkatannya harus dilewati dengan tantangan-tantangan besar. Orang-orang susah mencapainya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang Nabi terakhir dan orang yang terkasih itu untuk menggapainya, memberi syafaat untuk umat beliau, supaya mereka dapat masuk surga.
فوائد جود مولاك merupakan tingkat kenikmatan dan kebahagiaan tertinggi. Bukan hal mudah untuk dapat masuk surga, seperti yang dibayangkan orang-orang bodoh. Surga adalah tempat tinggi yang mahal harganya. Orang-orang hanya dapat memasukinya setelah mengalami berbagai cobaan yang dahsyat. Akankah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu berhak untuk mengandaikan masuk surga? Surga hanya diberikan kepada orang-orang pilihan semata. Bayangkan bagaimana orang-orang yang akan masuk surga bertemu dengan para sahabat mereka. Mereka berjalan bersama-sama. Mereka bersukaria dalam kebersamaan saat hendak masuk surga, sebagaimana mereka senang saat bersama-sama melakukan kebaikan di dunia. Di pihak lain, orang-orang yang hendak masuk neraka saling mencerca satu dengan yang lain. Mereka saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Kondisi itu merupakan penghinaan yang dahsyat. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan berbondong-bondong seperti yang tercatat dalam Al-Quran. Penjaga surga menyambut para penghuni surga dengan ucapan, "Salam sejahtera untuk kalian semua." Mereka mengucapkan salam sebagai jaminan bahwa para penghuni surga akan selamat dari semua keburukan dan hal-hal yang menjengkelkan. Tak akan ada lagi hal-hal semacam itu di hari bahagia itu. Karena itu, penjaga surga mengatakan kepada mereka, "Kalian telah dalam keadaan baik. Maka masuklah surga selamanya." Artinya, keselamatan kalian dan masuknya kalian ke surga karena kebaikan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga kecuali bagi orang-orang yang baik. Maka, kabarkanlah kepada mereka tentang keselamatan, kebaikan dan masuk surga untuk selamanya. Adapun penghuni neraka memasuki neraka dengan segala kegelisahan dan kesedihan. Saat pintu-pintu neraka dibuka, mereka berdiri di depannya dan penjaga neraka menambah kegalauan mereka dengan cercaan terhadap mereka, yang membuat mereka menangis. Penjaga neraka berkata, "Bukankah para rasul telah diutus kepada kalian? Bukankah para rasul telah membacakan ayat-ayat Tuhan kalian dan memperingatkan kalian dengan hadirnya hari ini?" Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Para calon penghuni neraka itu membenarkan pertanyaan penjaga neraka. Penjaga neraka memberitahu mereka bahwa mereka akan masuk neraka selamanya, dan bahwa neraka adalah tempat yang paling buruk untuk mereka. Perhatikan perkataan penjaga surga kepada calon penghuni surga, "Masuklah kalian ke dalam surga," dan perkataan penjaga neraka kepada calon penghuni neraka, "Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu jahanam." Di situ terdapat rahasia dan makna yang indah, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mau merenung. Neraka adalah tempat penyiksaan. Pintunya sangat mengerikan, udaranya sangat panas, penjaganya lebih menyeramkan dari kondisi neraka itu sendiri. Maka, orang yang memasukinya pun merasakan kehinaan dan kesedihan yang teramat sangat. Perkataan penjaga neraka tadi merupakan bentuk penghinaan kepada calon penghuni neraka. Orang-orang itu tidak hanya dipaksa memasuki pintu yang mengerikan, tapi juga diberitahu bahwa mereka akan berada di neraka untuk selamanya. Adapun surga adalah tempat penuh berkah, tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Maka, calon penghuni surga diberi sambutan indah dari awal kali mereka masuk surga. Mereka pun diberitahu akan kekal di dalamnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman." Al-Quran Surat Shad ayat 51. Di situ ada makna yang indah. Ketika mereka memasuki surga, pintu itu terus-menerus terbuka, tak pernah tertutup. Adapun pintu neraka akan tertutup setelah para penghuninya memasukinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka." Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 8. Artinya, pintu itu akan ditutup setelah dimasuki oleh penghuninya. Lantas, para penghuni neraka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 9. Tiang-tiang itu dipancangkan di belakang pintu, nyaris seperti batu besar yang diletakkan di belakang pintu surga untuk mengganjalnya. Muqatil berpendapat bahwa pintu neraka akan dikunci. Pintunya takkan dibuka, sehingga tak ada penghuni neraka yang dapat keluar darinya, dan tidak ada lagi orang yang bisa memasukinya.
Pintu surga tetap dibuka untuk menunjukkan bahwa para penghuni surga bebas di dalamnya. Para malaikat pun dapat setiap waktu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang dihadiahkan oleh Allah. Dan segala hal yang menyenangkan pun dapat menghampiri mereka kapanpun waktunya. Keterbukaan pintu surga juga merupakan isyarat bahwa surga adalah tempat aman, sehingga tak perlu menutup pintu, sebagaimana terjadi di dunia. Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga terdapat 8 pintu. Salah satu pintunya bernama Rayyan. Tak ada seorang pun boleh memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berinfak sepasang benda di jalan Allah niscaya akan dipanggil oleh pintu-pintu surga, hamba Allah ini baik. Jika dia rajin sholat, dia akan dipanggil oleh pintu sholat. Jika dia rajin berjihad, dia akan dipanggil oleh pintu jihad. Jika dia rajin bersedekah, dia akan dipanggil oleh pintu sedekah. Jika dia rajin berpuasa, dia akan dipanggil oleh pintu Rayyan. Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa yang menentukan orang dipanggil oleh pintu surga? Adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu tersebut? Nabi bersabda, ya aku berharap engkau adalah salah satu dari orang yang semacam itu. Sahih Muslim menyebutkan hadis dari Umar ibnu Khattab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, barang siapa berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah satu-satunya Tuhan, tak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, maka pintu-pintu surga akan terbuka baginya, dan dia dapat masuk surga dari pintu mana saja. Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu sebaik mungkin lantas berdoa 3 kali, asyhadu alla ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah satu-satunya Tuhan, tak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, maka 8 pintu surga terbuka untuknya dan dia dapat masuk surga dari pintu mana saja yang disukainya. Atobah ibnu Abdus Silmi mengatakan telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pernah ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum mencapai balik, akan disambut oleh 8 pintu surga, yang memungkinkannya masuk surga dari pintu mana saja yang disukanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat, yang Allah cintai, marilah kita persiapkan diri dengan perbekalan amal solih. Di sanalah tempat persinggahan yang abadi, layaknya kita mempunyai amalan unggulan, sehingga nantinya Allah masukkan kita salah satu dari 8 pintu surga tersebut. Atau bahkan dipersilahkan untuk masuk melalui salah satu pintu yang kita sukai. Demikianlah akhir dari video ini, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.